إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala 'alaina al-Qur'ana fi hadzal syahril mubarak. Wa ja'ala hadzal Qur'ana hudan lin-nasi jami'an. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alladzi zakarahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim biqaulihi wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim imamina wa qa'idina wa qurrati a'yunina wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahu bi ihsanin ila yaumiddin. Para sahabat yang saya muliakan dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah mempertemukan kita melalui kajian dalam jaringan. Mudah-mudahan dalam suasana wabah COVID-19 yang hari-hari ini menyibukkan manusia sedunia, Allah tetap menurunkan keberkahan, karunia dan rahmatnya bagi kita semua, khususnya umat Islam, agar kita semua selalu bersabar atas karunia Allah dan ujian Allah ini. Saatnya bagi kita semua untuk menunjukkan kepada dunia bahwa umat Islam dapat dijadikan teladan di dalam menghadapi ujian yang sangat berat ini. Sahabat sekalian yang saya muliakan, siapapun di antara manusia yang hidup dari dulu dan sekarang, bahkan sampai akhir zaman, dibekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala suatu sistem yang sangat dahsyat pada diri dia. Allah karuniakan kepada kita semua akal yang dengannya kita sanggup memikirkan banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dianugerahi jasad yang dengannya kita sanggup membuat berbagai macam fasilitas dan infrastruktur kehidupan. Kedua potensi ini dimiliki secara universal oleh umat manusia. Hanya satu potensi yang disisakan barangkali, khususnya bagi kita orang-orang yang beriman, yaitu adalah potensi al-qalb. Al-qalbu di dalam pandangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah diilustrasikan sebagai seorang panglima yang mengendalikan pergerakan dan aktivitas semua pasukannya. Beliau juga menyatakan bahwa al-qalbu yang ada di dalam diri kita itu adalah menjadi suatu instrumen ilahi, semacam transmitter ilahiyah yang dengannya kemudian memancarkan berbagai pencerahan ilahiyah kepada kita, sehingga semua organ tubuh kita ini dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah kemudian Rasulullah SAW menyatakan ini adalah organ yang terpenting, yang menjadi titik tolak dari kebaikan manusia ataupun juga keburukan yang dilakukan di dalam hidupnya. Para sahabat sekalian yang saya muliakan, ketika akal manusia, jasad manusia, dan qalbu manusia ini beraktivitas, tentunya
Allah juga menyatakan di dalam Al-Quran bahwa kita hadir dalam suasana kehampaan. Kita hadir dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita, wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah. Ada pendengaran, ada organ kita untuk melihat, menatap, mengobservasi. Dan yang terpokok adalah al-fuad yang ada di dalam diri kita. Ketiga organ kita ini berjalan di muka bumi, haruslah memiliki suatu prototipe. Karena bagaimanapun umat manusia sesungguhnya dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui. La ta'lamuna syai'an, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam proses kemudian mengelmui inilah kita diberikan satu contoh nyata, satu prototipe yang kemudian menjadi etalase bagi kita semuanya, yang menjadi acuan bagi kita semuanya di dalam mengkonkretkan segala apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran yang tertulis ataupun juga di dalam ayat-ayat semesta yang terbentang. Karena itulah kemudian pribadi yang menjadi prototipe kita ini dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada keteladanan yang hidup, bukan narasi, bukan wacana, tetapi contoh yang nyata, yang praktis, yang bisa kita imitasi, yang bisa kita tiru, yang bisa kita contoh di dalam kehidupan kita yang nyata itu. Dan baginda Rasulullah SAW pun juga dinyatakan oleh Allah sebagai manusia dan satu-satunya manusia berada di atas akhlak yang begitu agung. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau Muhammad sangat berada di atas akhlak yang begitu agung. Sahabat sekalian yang saya muliakan, karena itulah kemudian ketika kita ingin mengimitasi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka selalu saja harus kita asaskan pada keimanan. Karena seringkali manusia modern kemudian timpang di dalam memahami apa yang disebut dengan akhlak. Ketika kita diajarkan oleh guru-guru kita bahwa kata akhlak itu terikat secara sangat kuat antara Khalik sebagai sang pencipta kita Allah Subhanahu wa taala, kemudian makhluk kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, dan kemudian khuluq sebagai prinsip dasar kebaikan yang harus kita laksanakan berdasarkan nilai ilahiyah. Dia adalah tiga dimensi yang saling terkait dan tidak boleh lepas satu sama lain. Manusia sebagai makhluk, subjek yang menjalankan akhlak, itu tidak boleh lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jalani kehidupan ini dengan akhlak-akhlak yang diajarkan, maka akhlak ini pun tidak boleh terputus transmisinya dari sumber segala kebenaran, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikanlah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dan selalu menghubungkan antara perilaku kebaikan kita dengan asas keimanan kita. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sangat populer di masyarakat kita, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum
khuluqan. Jika ada ingin melihat siapa orang-orang beriman yang paling sempurna keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah mereka adalah orang-orang yang berhasil menunjukkan akhlak yang terbaik. Bahkan Rasulullah SAW juga menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seorang di antara kalian sehingga dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai dan sukai untuk dirinya sendiri. Di sini persoalan-persoalan sosial, akhlak dalam konteks hubungan sesama kita umat manusia haruslah berasaskan apa yang disebut dengan al-iman. Kalau kita sanggup melakukan kebaikan semata tetapi tidak diasaskan pada keimanan, maka tentu itu adalah barangkali kebaikan-kebaikan manusiawi semata yang sering dibahas oleh orang-orang sekular, misalnya kaum humanisme sekular. Tetapi kebaikan yang ada di dalam perilaku seorang muslim haruslah berasaskan iman. Kita sadar betul bahwa kebaikan yang kita lakukan asasnya sangat jelas, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan manifestasinya pun jelas untuk kebaikan manusia dan semesta. Selain itu, saudara sekalian yang saya muliakan, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa akhlak seorang muslim itu adalah minas thawabit. Akhlak itu adalah sesuatu yang bersifat fundamental. Dia bersifat statis. Akhlak tidak boleh dirubah karena kondisi dan suasana apapun. Kejujuran, keikhlasan, ketulusan memberi, ketulusan bersaudara, ketulusan bersahabat, kedermawanan dan seterusnya adalah hal-hal yang harus dilakukan secara statik. Tidak boleh dilakukan hanya karena situasi dan kondisi tertentu. Ada banyak orang melakukan kebaikan, tetapi dia memiliki orientasi yang lebih dekat daripada kebaikan itu sendiri. Hingga Al-Quran menyatakan kepada kita, wala tamnun tastakthir. Jangan kau memberi, sementara engkau mengharapkan kembalian yang lebih besar daripada itu. Poin yang ketiga yang ingin kita sampaikan adalah bahwa di dalam menteladani sifat-sifat kebaikan Rasulullah SAW, para ulama kita mengajarkan at-takhliyatu qabla at-tahliyah. Keteladanan Rasulullah adalah suatu keindahan yang sangat dahsyat. Agar kita bisa mendapatkan keindahan-keindahan itu, tentu segala hal yang kontradiksi dengan keindahan itu harus terutama dibersihkan, dipurifikasi di dalam struktur kepribadian kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, wallazi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Masyarakat Arab yang sudah berada di puncak kerusakan kemanusiaannya waktu itu, yang dikatakan oleh sebagian ulama, puncak kehancuran itu hampir tidak tertandingi di dalam sejarah manusia, minimal sampai batas waktu itu. Tetapi ketika mereka disentuh oleh Rasulullah SAW, yang terjadi adalah suatu perubahan yang sangat dahsyat. Mengapa? Karena mereka bersedia melakukan apa yang disebut dengan at-tazkiyah. Mereka bersedia melakukan pembersihan terhadap segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW. Mereka ingin bertauhid, tetapi kesyirikan harus dibersihkan terlebih dahulu. Mereka ingin menjadi orang-orang yang jujur, maka sikap gemar berdusta harus berani kita tinggalkan. Para sahabat sekalian yang saya muliakan, dalam konteks kehidupan kita secara sosial di masyarakat kita di Indonesia, Al-Quran mengajarkan kita suatu ayat yang sangat tegas di dalam surat Ar-Rahman.
was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Al-Quran bukan saja mengajarkan kita keseimbangan kosmos, keseimbangan semesta, tetapi keseimbangan yang diinginkan oleh Al-Quran adalah keseimbangan dalam konteks yang lebih kecil, dalam konteks alam mikro, yaitu adalah relasi sosial dalam kehidupan umat manusia. Maka ketika alam semesta diperlakukan dengan cara-cara yang tidak beradab, kita eksploitasi alam, kita hancurkan kemanusiaan, maka yang terjadi dan pasti yang terjadi adalah kerusakan di dalam semesta ini. Tetapi bukan hanya kehidupan semesta yang besar yang akan rusak. Kalau kita juga tidak proporsional di dalam menjalankan kehidupan kita secara sosial antar umat manusia, maka yang terjadi adalah ketimpangan-ketimpangan kemanusiaan. Dalam konteks akhlak sosial, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keteladanan yang sangat dahsyat kepada kita. Kita mengetahui Al-Quranul Karim begitu tegas memberikan kecaman terhadap orang-orang yang ingkar terhadap kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak ayat yang kita dapatkan, mereka kemudian dicela, dicerca, bahkan diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Tegas sekali. Tetapi sikap teologis ini juga diiringi oleh Allah dengan pujian-pujian tertentu, di mana juga ahli kitab pun memiliki kelebihan-kelebihan. Misalnya yang dikatakan oleh Al-Quran sendiri, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Bani Israel begitu banyak ketimpangan kemanusiaan yang mereka lakukan, tetapi ada juga di antara mereka yang memiliki keteguhan. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً, para pemimpin. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, mereka memberikan pencerahan dan petunjuk dengan hidayah kami, kata Allah. Ketika mereka dapat bersabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Demikian pula saudara sekalian, bahkan di dalam bertutur kata, wa idza qultum fa'dilu, ketika Anda berbicara pun kita harus adil. Kita tidak boleh berbicara di luar batas kesewajaran dan proporsional hanya karena seseorang itu mungkin bukan berada di kelompok atau orang yang kita segani. Maka Al-Quran pun juga menyatakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'diluhu aqrabu littaqwa. Jangan sampai keburukan suatu kaum lalu membuat kita melakukan sikap-sikap yang melampaui batas hanya karena keburukan mereka tersebut. Kita harus tetap bersikap adil. Dalam konteks inilah kemudian saya ingin menyampaikan 5 pandangan prinsip kita di dalam berinteraksi secara sosial. Yang pertama adalah kita harus meyakini apa yang disebut dengan karamatul insan. Manusia secara universal siapapun dia adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. Allah yang menyatakan sungguh telah kami muliakan anak-anak Adam. Yang kedua adalah al-ikhtilaf qadarun kauniyun, bahwa perbedaan yang terjadi di antara kita adalah sesuatu yang bersifat qadrati, seperti perbedaan siang dan malam. Perbedaan agama, suku, ras, bangsa, dan keyakinan adalah persis seperti perbedaan siang dan malam. Walau sya'allahu laja'alan nasa ummatan wahidah. Kalaulah Allah menghendaki, dia akan jadikan umat manusia ini satu. Tapi para mufassir menyatakan, kata lau di dalam ayat itu menunjukkan kemustahilan. Karena kesatuan di dalam hidup manusia justru tidak akan melahirkan kebaikan-kebaikan. Yang ketiga adalah yang harus kita pahami, la ikraha fiddin. Di dalam menjalankan amanah dakwah agama ini, kita tidak boleh melakukan apapun yang disebut dengan paksaan. Imam Ibnu Katsir menyatakan, mengapa Islam tidak perlu dipaksakan? Karena kebenaran Islam ini sangat jelas, sangat tegas, terang benderang. Yang kemudian yang ketiga adalah
Dakwah yang kita bangun jelas metodenya sesuai digariskan oleh Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Kita tidak boleh melupakan metode-metode yang terbaik di dalam narasi dakwah kita, bukan narasi-narasi dengan bahasa yang tidak beradab. Kemudian yang terakhir adalah kita harus menegakkan sikap adil kepada umat manusia secara universal, siapapun dia, apapun agamanya. Dalam berkata, dalam berbuat, dalam bertindak, kita harus adil kepada siapapun umat manusia ini, dan itu sudah dicontohkan secara nyata oleh Rasulullah SAW. Para sahabat sekalian, demikian saja apa yang dapat saya sampaikan di dalam tausiah singkat pada waktu ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi hidup kita, menerima segala amalan ibadah kita di dalam bulan yang penuh barakah ini, Ramadan al-Mubarak. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.